Halo minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Haha, saya udah 15 tahun di Jepang ini. Tapi pas dengar lagu ini, dengar lagunya ya, saya kok jadi jatuh cinta ya. Jadi ingat masa-masa sekolah. Coba dengar. Kita bahas panjat tebing. Ini intro pembukaan ya. Onde mande. Ini intro pembukaan kita. Kita bahas panjat tebing hari ini, permintaan dari teman-teman. Oke, nah baiklah. Ini nanti saya teruskan dengaran lagunya. Udah 15 tahun saya di sini tinggal di Tokyo, tidak begitu mengikuti musik Indonesia. Secara tidak langsung dengar ini intronya di TikTok, saya jatuh cinta. Itu hebatnya Indonesia ya. Musik mereka itu kelasnya sudah tinggi sehingga menyentuh hati saya yang sudah begitu lama lupa dengan musik-musik kita. Begitu lama udah terlalu sering mendengarkan musik-musik orang luar barat, tetapi toh musik Indonesia tetap membuat saya jatuh cinta. Alright, without further ado, kita akan membahas panjat tebing. Jadi channel kita di samping kontra narasi juga akan menampilkan prestasi-prestasi anak bangsa. Kenapa? Karena dengan menunjukkan prestasi itu akan membungkam mulut-mulut sombong yang selama ini menghina Indonesia, ya, menghina bangsa Indonesia. Dan itu bagus untuk dua belah pihak. Pihak yang dihina seperti orang Indonesia, saya bisa melihat dari Sabang sampai Merauke subscriber saya terkejut dong mereka hadir. Tolong komen dari mana Anda sekalian nanti. Saya kaget dari Sabang sampai Merauke. Itu buktinya banyak juga orang Indonesia yang tersakiti ya. Nah, dengan menampilkan prestasi-prestasi anak bangsa begini, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, rasa cinta dengan bangsa, ya. Jadi kita tidak jadi penjilat seperti penjilat-penjilat ringgit itu. Mereka tidak menghina bangsanya, hanya menjelek-jelekkan bangsanya tanpa tahu prestasi. Jadi mereka dibutakan. Itu di skenario karena mereka dibayar. Karena mereka mengharapkan sesuatu. Ya, menurut saya bodoh karena justru kalau dia membela Indonesia lebih banyak warga negara Indonesia, lebih banyak netizen Indonesia, ya. Jadi hari ini permintaan udah dari kemarin ini banyak ini masalah panjat tebing, ya. Panjat tebing ini akan lucu sekali. Ini saya berusaha tidak membawa netizen Malaysia di sini, ya. Tapi saya nggak bisa. Saya ingat waktu kita dapat medali emas, 2 medali emas. Ya, waktu itu satu dari panjat tebing Olimpiade kemarin, satu dari angkat besi kalau nggak salah. Yang panjat tebing ini itu hadiahnya dapat 5 miliar kalau nggak salah. Sampai saya ajar dia caranya investasi, beli aja 2 miliar kamu belikan aja ke kebun sawit. Dia orang Kalimantan kan. Set al hidupmu sudah jadi raja, raja kecil dah. Nanti saya akan bahas beruntungnya atlet Indonesia itu dibanding atlet Jepang. Jepang nomor 3. Puluhan mereka dapat medali emas. Nomor 3 kemarin setelah Amerika, Cina, Jepang. Tapi nanti saya akan bahas berapa beruntungnya Indonesia itu, atlet Indonesia, dari masalah bonus ya. Besok saya bikin video khusus. Hari ini masalah panjat tebing. Ini luar biasa sekali. Dan saya ingat satu komen waktu dapat medali emas itu, banyak sekali komen dari Malaysia. Mungkin mereka joking, tapi saya itu menyakiti dan saya masih ingat loh sampai sekarang. Kalau saya ingat panjat tebing, lihat panjat tebing berprestasi, saya ingat komen-komen mereka. Saya berusaha tidak mau mengingat. Itu tidak menyakiti saya cuman kok begitu ya, begitu saja. Mereka komen mengapa? Begini dia komen, pantaslah dia dapat medali emas. Dia pernah jadi buruh panjat-panjat
gedung di Kuala Lumpur, bikin gedung, istilahnya kuli bangunan. Itu sangat sangat mungkin joking mereka komen waktu itu, tapi ingat sakit saya bacanya. Ya, ingat saya waktu itu. Saya sempat bikin muat di TikTok waktu itu. Saya record orang Jepang ini ya, pekerja kasar orang Jepang ini kerja kasar 3D itu banyak dilakukan orang Jepang sendiri. Contohnya bersih-bersih kaca di bukit itu orang Jepang sendiri. Saya sempat upload itu di TikTok saya komen orang Malaysia pernah anggap kerja ini hina. Banyak orang Malaysia yang nggak suka komen, bukan begitu bahwa saya kasih terang, banyak komen kamu waktu atlet Indonesia dapat medali emas di Olimpiade menghina, nyebut mereka itu pernah jadi atlet itu pernah jadi kuli bangunan di Kuala Lumpur. Itu sangat bodoh, sangat nggak beradab, dan itu menyakitkan. Mungkin mereka joking, tapi itu nggak baik ya terhadap negara lain. Jadi terima kasih nih atas nama siapa nih, Rahar Jati Nursama raih emas usai kalahkan Kiroma Katibin dengan waktu 4,738 detik di final All Indonesian dalam IFSC Climbing World Cup Krakow. Ini di Polandia ini ya. Di Polandia. Ini 2 emas, 1 cewek, 1 cowok. Yang keduanya detik-detik Made yang cewek dari Made Rita Kusuma Dewi. Ini pasti dari Bali nih, dari Made aja kita udah tahu. Kalahkan Emma Han dari USA. Ya, coba bayangin. Yang dia kalahkan di final itu pemanjat tebing Amerika. Namanya Emma Han dari USA di partai puncak di final ya, IFSC Climbing World Cup Krakow 2025. Jadi setelah ini saya coba nanti akan putar videonya. Mudah-mudahan nggak ngadat. Cuman sebelum itu saya akan bahas pentingnya berprestasi, banyaknya anak-anak Indonesia berprestasi. Jadi kita akan membuat channel ini, satu video kontra nasi, satu video prestasi. Satu video kontra nasi, satu video prestasi anak bangsa. Kenapa? Ini sangat bagus untuk menimbulkan mental rasa percaya diri anak-anak bangsa yang terluka, yang selama ini biasa dihina, diejek, IQ 78, rendah bla bla murah. Jadi kita tahu ini bangsa kita. Nah, yang tukang ejek juga harus sadar dia, oh, ternyata mereka yang kita ejek-ejek itu berprestasi di dunia. Lebih pintar, lebih berprestasi. Itu akan mudah-mudahan akan merubah mindset mereka, cara pandang mereka. Kadang mereka juga telah didoktrin ya, seperti kata dalam tempurung. Merasa hebat pas dibuka baru tahu dunia. Ya, sama dengan YouTuber yang India itu, YouTuber India itu sempat ngomong di Jakarta, di Indonesia tak ada stadion internasional. Di situ lihat batas knowledge dia tentang Indonesia itu sangat sedikit. Dia sudah di brainwash bahwa Indonesia itu miskin, jauh di bawah mereka, padahal Indonesia itu sudah berlahan tapi pasti sudah mulai meninggalkan negara seputarnya. Ya. Jadi termasuk Malaysia. Jadi begitu. Terima kasih yang sudah rekomen ini dari kemarin dia kasih tahu, dan saya ingin membuat ini karena ada waktu. Sudah saya bikin. Yang bikin saya setiap kali saya begitulah, orang Malaysia yang lihat channel ini begitulah. Mungkin kalian joking waktu komen kami dapat medali emas atlet ini, padahal saya ini orang Indonesia yang sudah lama di Jepang. Apalagi orang Indonesia itu sendiri yang tinggal di Indonesia, atlet itu sendiri. Kalau sempat baca komen kalian ngomong, ini bekas kuli bangunan di Malaysia, makanya dia bisa manjat cepat. Itu hinaan orang barbar. Itu kata-kata orang yang tidak berpendidikan. Itu kata-kata orang low class, yang otak dan hatinya nggak ada. Jangan ngaku pintar kalau ngomong begitu. Kamu lihat orang berprestasi itu di-upload. Kalau nggak di-upload, jangan komen negatif. Kalaupun komen yang sifat membangun, oke. Kalau ngomong oke, speednya kurang, oke. Tapi kalau kamu ngomong, dia itu pernah, pantas dia dapat medali emas karena dia pernah jadi kuli bangunan di Kuala Lumpur. Itu komen yang nggak bermolar, komen orang bodoh.
komen yang akan menyakiti banyak orang dan diingat orang. Saya aja yang udah 15 tahun di Jepang masih kerasa sakit baca komen itu. Walau itu mungkin joke. Ya. Jadi hati-hati kalau komen itu. Nanti kalau dibalas orang kontra nasi begini nggak terima. Itu namanya denial syndrome. Gentleman. Jadi orang tua harus gentleman. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bahasa Inggrisnya what goes around come around. Right? Simple is that. Jadi kalau nggak mau dirujak, jangan ngerujak orang. Simple. Jadi kita akan coba nanti lihat short video ini. Mudah-mudahan bisa kita nggak ngadat. Saya pakai mic ini. Pakai mic ya. Right, they're very fast. Rahajiti exploded off. Can he take this? It looks like it is going to be him, and he does win the gold medal. Rahajiti taking that victory there, kissing the Indonesian flag on his t-shirt. What a performance from here. The two teammates celebrate together. Right, they're very fast. Rahajiti exploded off. Can he take this? It looks like it is going to be him, and he does win the gold medal. Rahajiti taking that victory there, kissing the Indonesian flag on his t-shirt. Kissing Indonesian flag on his t-shirt. Saya harap para minion, para penjilat ringgit lihat ini. What a performance from here. The two teammates celebrate together. Right, they're very fast. Rahajiti exploded off. Can he take this? It looks like it is going to be him, and he does win the gold medal. Right, loser of this race will take a silver, but it won't feel like a silver medal at the time. Here we go. Right, they're both underway. Emma fast off the blocks. Desak now coming back at her. Emma with a huge slip. I think her race is done. Desak Madre wins the gold medal here in Poland. And you've got to say, in all honesty, Desak just looked unbelievable today. She is, the most consistent, the fastest athlete, and I think she deserved that one. Yeah. Super consistent, super focused. Ya suka lihat panjat tebing ini. Composes herself. Emma Hunt turns. Lawan Emma dari Amerika. Gold medal on the line here, of course. The loser of this race will take a silver, but it won't feel like a silver medal at the time. Here we go. Right, they're both underway. Emma fast off the blocks. Desak now coming back at her. Emma with a huge slip. I think her race is done. Desak Madre wins the gold medal here in Poland. And you've got to say, in all honesty, Desak just looked unbelievable today. She is, the most consistent, the fastest athlete, and I think she deserved that one. Yeah. Super consistent, super focused. Composes herself. Emma Hunt turns. Sambil dengar lagu kita. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang baru datang, welcome. Ya, appreciate yang sudah subscribe. Thank you for watching. Enjoy ini sekali lagi sebentar. I think her race is done. Desak Madre wins the gold medal here in Poland. And you've got to say, in all honesty, Desak just looked unbelievable today. She is, the most consistent, the fastest athlete, and I think she deserved that one. Yeah. Super consistent, super focused. Composes herself. Emma Hunt turns. Gold medal on the line here, of course. The loser of this race will take a silver, but it won't feel like a silver medal at the time. Here we go. Right, they're both underway. Emma fast off the block. Desak now coming back at her. Emma with a huge slip. I think her race is done. Desak Madre wins the gold medal here in Poland. And you've got to say, in all honesty, Indonesia panen emas. Dua atlet panjat tebing Indonesia Rahajati Nur Samsa dan Desak Madurita Kusuma Dewi meraih medali emas dari nomor step dalam IFSC Climbing World Cup Krakow 2025 di Polandia pada Minggu 6 Juli.